Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Nur Fitriani Hidayat. Saya salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang eh, beberapa program penyuluhan sosial pada tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Jadi di sini saya akan membacakan beritanya terlebih dahulu, yaitu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuturkan adanya penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Kabupaten Sumedang sejak tahun 2019 lalu. Menurutnya, penurunan ini karena adanya beberapa program seperti pemberdayaan PMKS melalui usaha ekonomi produktif atau UEP, lalu ada KUBE, dan ada komunitas adat terpencil, serta adanya pendampingan program bantuan stimulan, perumahan swadaya, dan pelayanan terpadu fakir miskin dan lansia. Diketahui sebelumnya data awal PMKS adalah 190.190.000 jiwa, dan di tahun 2019 jumlah PMKS dinyatakan menurun sebanyak 1.018 jiwa atau 0,9%. Dengan demikian, PMKS di Sumedang yang semula jumlahnya sebesar 9,25% dari jumlah penduduk Sumedang kini tersisa 8,35%. Program tersebut adalah program pemberdayaan fakir miskin, komunitas terpencil atau KAT, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS yang diselenggarakan dengan kegiatan pemberdayaan PMKS melalui usaha ekonomi produktif atau UEP. Kegiatan ini juga dibiayai oleh pagu anggaran sebesar 20 juta rupiah dengan realisasi 100%. Dari kegiatan ini, Dinas Sosial mencatat ada 771 orang warga miskin yang mengikuti pembinaan UEP ini. Program lainnya adalah program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Program ini diselenggarakan dengan 5 kegiatan, yaitu rehabilitasi sosial bagi PMKS, pelayanan dan operasional rumah singgah, penanganan PMKS jalanan, penyuluhan rehabilitasi sosial keliling, dan pelayanan terpadu fakir miskin dan lansia. Seluruh kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan capaian target mencapai 95%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah menjalankan program pemberdayaan kelembagaan sosial dengan cara pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pada kegiatan ini ada 7 orang yang dibina. Selain itu dilakukan juga program perlindungan sosial, program jaminan sosial, dan program kelestarian nilai-nilai kepahlawanan. 3 program ini dilaksanakan dengan 10 kegiatan, misalnya penanganan masalah-masalah strategis menyangkut tanggap darurat bencana, pendampingan program bantuan stimulan perumahan swadaya, pendampingan bantuan sosial pangan non-tunai dan rastra, dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah Nasional. Pelaksanaan urusan sosial ini masih mengalami masalah, yaitu adanya pembangunan skala nasional maupun daerah yang berakibat menimbulkan PMKS baru dan tidak adanya keterkaitan stakeholder terkait dalam mendorong penurunan angka PMKS. Oke, mungkin sekarang saya akan sedikit memaparkan inovasi terbaru saya atau meraih kembali program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Di sini ada yang namanya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang kegiatannya itu ada penanganan PMKS jalanan dan penyuluhan rehabilitasi sosial keliling. Mungkin untuk tahun ini kegiatan ini bisa dilaksanakan kembali dengan metode yang berbeda dan media yang berbeda. Materi yang disampaikan mungkin bisa tentang kenakalan remaja atau dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan media yang digunakan pun mungkin bisa lebih ditekankan pada media-media digital, karena menurut saya anak-anak zaman sekarang itu lebih bisa menerima apa yang disampaikan melalui media sosial atau media digital ini gitu kan. Seperti misalkan ketika sedang melakukan penyuluhan ini
dan penyampaian materinya itu bisa ditontonkan video-video yang relatable dengan materinya, seperti tadi sudah saya sampaikan, misalkan video kenakalan remaja dan dampaknya bagaimana, itu bisa saja menyampaikan materinya melalui penayangan video dengan menggunakan proyektor gitu, atau misalkan apabila proyektornya tidak memadai, bisa penanganan videonya menggunakan laptop saja gitu. Dan menurut saya, jadi jangan hanya dengan seminar saja, dengan ngomong saja, atau misalkan dengan seminar saja yang biasanya itu hanya terjadi satu arah gitu kan. Atau misalkan mungkin karena sekarang sedang pandemi COVID-19 ya, mungkin kegiatan penyuluhan rehabilitasi sosial keliling ini akan sulit dilaksanakan gitu. Bisa saja anggota dari dinas sosial ini menggunakan platform media sosial seperti YouTube atau misalkan Instagram untuk memberikan penyuluhan lewat media online itu. Jadi penyampaian materinya bisa berupa membuat video interaktif lewat YouTube dan Instagram. Ya, segitu yang bisa saya sampaikan tentang inovasi terbaru saya. Sebelumnya saya memohon maaf apabila inovasi terbaru dari saya penyampaiannya sangat tidak lugas atau misalkan belum bisa dimengerti dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.